tinggi melanda wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam 4 hari terakhir menyebabkan sedikitnya 8 kecamatan. Ada orangnya itu nggak? Jadi mobil lagi dah. Habis, ya Allah. Ada mobil bengkel bu nggak? Baru keluar bengkel. Beberapa waktu terakhir, banjir besar melanda Aceh Tamiang dan meninggalkan dampak yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengubah kehidupan ribuan masyarakat. Dalam hitungan jam, air datang dan mengubah rumah, jalan, dan harapan masyarakat Aceh menjadi genangan dan puing-puing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tanisa Gelsi Putri dengan NIM 1414425054. Di sini saya akan menganalisis kasus banjir di Aceh Tamiang dengan kajian ilmu geografi, ekonomi, dan politik. Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dianalisis melalui pendekatan ilmu geografi karena melibatkan interaksi antara kondisi alam dan aktivitas manusia, serta berdampak pada ruang kehidupan masyarakat. Dari aspek letak dan kondisi geografis, secara geografis Aceh Tamiang berada di wilayah hilir sungai dan dekat dengan daerah pesisir timur Aceh. Wilayah ini dilalui oleh beberapa sungai besar yang langsung bermuara ke laut. Kondisi tersebut menyebabkan Aceh Tamiang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, terutama saat debit air sungai meningkat. Selain itu, tipografi wilayah yang relatif datar dan rendah membuat air hujan sulit mengalir dengan cepat, sehingga mudah terjadi genangan dan luapan sungai. Dari sudut pandang geografi fisik, banjir Aceh Tamiang dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh musim hujan dan dinamika iklim regional. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan sungai tidak lagi mampu menampung debit air, serta terjadilah luapan air ke permukiman dan lahan pertanian. Fenomena ini menunjukkan hubungan antara iklim dan hidrologi dalam kajian geografi. Selain faktor alam, banjir juga diperparah oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan di daerah hulu sungai, berkurangnya kawasan resapan air, serta permukiman yang berkembang di bantaran sungai. Dalam kajian geografi, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungannya, yang dimana pemanfaatan ruang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Lalu, dari dampak spasial dan sosial, banjir di Aceh Tamiang berdampak luas terhadap ruang kehidupan masyarakat. Antara lain, permukiman terendam dan warga harus mengungsi, aktivitas ekonomi dan transportasi terganggu, lahan pertanian rusak sehingga mempengaruhi mata pencaharian. Dari perspektif geografi sosial, bencana ini mempengaruhi pola kehidupan, mobilitas penduduk, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang terdampak. Dalam kajian geografi sendiri, terdapat beberapa solusi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berbasis tata ruang. Yang pertama, seperti pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu. Lalu yang kedua, penataan kembali permukiman dari daerah rawan banjir. Lalu yang ketiga, rehabilitas hutan dan lahan resapan. Serta yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan berbasis wilayah, yang dimana upaya ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara manusia dan lingkungan alam. Nah, selanjutnya adalah analisis dalam kajian ilmu ekonomi. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya merupakan bencana alam, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam kajian ilmu ekonomi, banjir dapat dipahami sebagai peristiwa yang mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, dampak terhadap kegiatan produksi. Aceh Tamiang sendiri memiliki sektor ekonomi yang banyak bergantung pada pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Banjir menyebabkan lahan pertanian terendam, gagal panen, serta kerusakan alat produksi. Akibatnya, produktivitas menurun dan pendapatan petani serta pelaku usaha berkurang. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini menunjukkan terjadinya kerugian ekonomi langsung, atau disebut juga dengan direct economic loss. Lalu diikuti dengan gangguan distribusi dan akses pasar, yang dimana banjir juga merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga menghambat distribusi barang dan jasa. Biaya logistik meningkat karena akses transportasi terbatas yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Hal ini memperlihatkan adanya inefisiensi pasar akibat gangguan eksternal berupa bencana alam. Lalu dampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat, yang dimana masyarakat yang terdampak banjir harus mengalihkan pendapatan untuk kebutuhan darurat, seperti perbaikan rumah dan biaya kesehatan. Daya beli menurun karena pendapatan berkurang, sementara pengeluaran meningkat. Dalam kajian ekonomi mikro, kondisi ini menyebabkan penurunan kesejahteraan, loss of welfare, dan meningkatkan resiko kemiskinan. Lalu dilanjut dengan beban fiskal pemerintah, yang dimana jika dilihat dari sisi ekonomi makro, banjir meningkatkan beban pengeluaran pemerintah untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan harus dialihkan ke penanggulangan bencana. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka yang pendek. Lalu ada ketimpangan dan kerentanan ekonomi, yang dimana banjir cenderung berdampak lebih berat pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena keterbatasan aset dan tabungan. Dalam kajian ekonomi pembangunan, bencana alam dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kajian dalam ilmu politik, yang dimana dalam perspektif politik, bencana alam berkaitan erat dengan peran negara, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan relasi kekuasaan dalam melindungi masyarakat. Yang pertama adalah peran negara dan pemerintah, di mana dalam ilmu politik, negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara. Kasus banjir Aceh Tamiang menunjukkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah dituntut hadir dalam penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat, penyediaan bantuan, hingga pemulihan pasca bencana. Kecepatan dan efektivitas respon pemerintah menjadi indikator kinerja politik dan legitimasi kekuasaan di mata masyarakat. Dilanjut kebijakan publik dan tata kelola lingkungan. Banjir Aceh Tamiang juga mencerminkan persoalan kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Dalam kajian politik kebijakan, lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, permukiman di bantaran sungai, serta pengelolaan daerah aliran sungai menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa bencana tidak sepenuhnya bersifat alamiah, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan politik. Lalu diikuti dengan koordinasi antara lembaga pemerintah. Dari sudut pandang politik administrasi, penanganan banjir melibatkan banyak aktor seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB, TNI atau Polri, dan lembaga sosial. Efektivitas penanganan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga. Ketidaksinkronan kebijakan atau lambatnya birokrasi dapat memperburuk dampak bencana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ilmu politik juga menyoroti peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus banjir Aceh Tamiang, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana, pengawasan kebijakan lingkungan, dan penyaluran aspirasi menjadi penting. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Lalu, tidak lupa seperti yang kita lihat di berita-berita, banyaknya potongan kayu yang terbawa dari banjir yang terjadi di Aceh Tamiang.
Dalam kajian ilmu geografi, fenomena banyaknya kayu yang terbawa banjir termasuk ke dalam kajian geografi fisik, khususnya adalah hidrologi dan geomorfologi, yang dimana kalau dari perspektif hidrologi adalah aliran sungai yang deras mengangkut material seperti kayu dari hulu ke hilir. Dari aspek geomorfologi, erosi tebing sungai dan daerah hulu menyebabkan pohon tumbang. Namun, kayu-kayu tersebut biasanya berasal dari daerah sungai yang mengalami pengundulan hutan atau longsor akibat curah tinggi. Namun, bisa kita lihat bahwa ada sedikit kejanggalan dari banyaknya kayu yang ikut hanyut dalam banjir di Aceh Tamiang ini. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu politik, banyaknya kayu pasca banjir itu dapat berkaitan erat dengan lemahnya kebijakan pengelolaan hutan dan pengawasan. Lalu, letak tanggung jawab negara dalam mengatur pemanfaatan hutan, yang dimana ini menunjukkan bahwa fenomena alam tersebut juga merupakan hasil dari keputusan politik dan tata kelola pemerintah. Banjir yang terjadi di Aceh Tamiang mengajarkan kita bahwa bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengelola lingkungan dan mengambil keputusan. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran agar kita lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap ruang hidup bersama. Di balik banjir Aceh Tamiang ini ada ribuan cerita tentang kehilangan, ketabahan, dan harapan. Jangan lupa untuk kita memberi sedikit rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Aceh Tamiang, karena dengan kepedulian kita semua bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka. Sekian dari saya.